kita semua lewat acara kita ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 2. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaraku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu sucikan diriku. Hatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapuskan dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang memikul dosa kami, kami berdiri di hadapan-Mu mengingat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib. Kami merasakan betapa besarnya sengsara-Mu di bukit Golgota dan menundukkan kepala kami mengingat dosa kami yang mengakibatkan penderitaan dan kematian-Mu. Kiranya kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan senantiasa menggerakkan kami untuk mempersembahkan diri kami kepadamu dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 168C ayat 1. Dunia lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung di salib. Sang Raja kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara siksa yang Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya
penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita seakan sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan duka yang pedih. Meski anggota Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya. Sambil mengikuti Yesus, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan mengikuti dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Kita bernyanyi. Padaku
ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di kayu salib dengan bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat itu di mana Yesus disalibkan letaknya dekat dengan kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang-orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bahagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Kita bernyanyi. Yesus di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala berkata bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu,
dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidaklah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita bernyanyi. Salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita bernyanyi. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kami undang untuk berdiri. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Sesudah itu, karena Yesus tahu
bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kita bernyanyi. Jiwa
waktu kesusahan tak usah ku benar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, meruraskan jiwaku, hidupku berseri. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Kita bernyanyi. Darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, selamatnya. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, ia juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.
Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Kita bernyanyi. Hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Perjalanan lopang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai hilang aku. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit daripada yang pertama, sehingga akibatnya lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kita bernyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat kan kerja petaku, rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku aku sesalkan hidupku.
Kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam Pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persetujuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita istirahat 15 menit. Itiok Yesus, como
sangatku. Hatiku rodinamoti, rodiharoronai. Uni ulaon koitoni mati urohaki. Manai tiatu Jesus sito mustor mari. Ayono kau moto idio Jesus como sangatku. Hatiku rodiramoti, kita mari demuse sian mata acara nomor 10 buku ede nomor 463 yaksada dotolu pasung pasung tomo sonu hiro di dok hatai surut kondi badia kosur mabai lohaki agogonu songgok maturohako urang sayolan manete ko isandok dirikon musik. Ayat dulu. Bereng masai hupai ma nungara dero haki guru dia mangolungku doon autilo buski agogoon songgok maturo ako manete koi sando diriko. Marede tamuse sian mata acara 10 pitu buku WD nomor 182
ayat sadasa rode ayat opat taba ayat onom dot ayat pitu o debata macai balga. Masai bangga undang dosaku nasada diano natawa polusan unsuralah kau tunadau dalam aduanmu karena poti kita noi kita saat mau olan musik. Deo ayat Ipetuo Auro Sayunang tulang au Kaumpun ma Kode bata Imas tumidaan Hai udari Arakui Togabe Mardekana Sai utangi Pinai-nai Inauna pinar silang Ulang musik. Ayat ono ajari ajat padau kaias marohanku kai unduto awon diho akan nagoanku asimi arohaki sai sesama dosaku ulang kumpi maton diki tungkosku sehosaku. Yakin Tuhan. Kita bernyanyi lagi dari mata acara nomor 18 dekat Gedung Jemaat nomor
1-3. Penyakit Tuhan dan kami. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku, tetap membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Hanya musik. Kita nyanyikan ayat 3. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Kita bernyanyi lagi dari mata acara nomor 19, lengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1-3, janji yang manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah terus. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Tiada rawat, tiada kuaran, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan, kau membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
dan lelah, aku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, jadilah teguh. Bersama dengan doa ya Bes. Aku tahu kan hari esok. Kita nyanyi lagi dari mata acara nomor 20, IKJ nomor 24112. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Hatiku tenang, banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini karena Tuhan yang pegang. Makin tak perjalanan, tinggi aku dan bebanku makin ringan, makin tambah layapan. Di sanalah perjalanan, dadanya menderu di negeri seberang pelangi. Kita akan berteduh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini karena Tuhan yang pegang.
Parede tamu sesen mata acara nomor 20 sada. WD nomor sada no pitu dan sada 2 obat apa ono. Dijakon Yesus dompar dosa. Di pangainan
Iya, itu pun jadi. Kita bernyanyi dari mata acara nomor 22, Hidup Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Musik. Ayat 3. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku, pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku.
Sonang rohaku di bawah Yesus por su peutaon Borsan Tuhanku sandok dosaki kolom tu nadau do di nang sa
Hati-hati. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
hanya pada diriku, akhir hidupku yang fana. Jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Kala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, tarik merata mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tenang meskipun dalam kemelut. Kala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluhku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergetar tinggalkan dunia yang penuh cepat, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Lihatlah Tuhan, pergumulanku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, acara perjamuan kudus kita telah selesai, puji Tuhan. Jumlah yang mengikuti perjamuan kudus pada Jumat Agung sore hari ini berjumlah laki-laki 460 orang, perempuan 961 orang. Jadi jumlah keseluruhan 1421 orang. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan perjamuan kudus yang kita ikuti hari ini. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat 1. 146. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, marilah kita memuji Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sejauh timur dari barat, engkau menjauhkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian engkau sayang kepada setiap orang yang takut kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak melakukan kepada kami setimpal dengan dosa kami, dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan kesalahan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat yang tak terhingga, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kepadamulah segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan dan syukur sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom.